Setiap tahunnya dalam satu momen, orang Indonesia biasanya melakukan satu hal yang sama, yaitu mudik lebaran. Untuk melakukan mudik, sebenarnya banyak alat transportasi yang bisa digunakan oleh orang Indonesia, mulai dari bus sampai pesawat. Tapi biasanya harga transportasi umum naik gila-gilaan, yang pada akhirnya sepertinya jika membawa mobil sendiri akan lebih hemat. Menariknya, membawa mobil tentu aja akan menghemat biaya jika dibandingkan menggunakan pesawat. Tapi walaupun begitu, mudik membawa mobil terkadang membawa satu masalah lainnya, yaitu keamanan. Mulai dari keamanan berkendara sampai keamanan mobil tersebut. Yang mana biasanya ketika arus mudik terjadi, di sepanjang perjalanan, mobil kalian akan disiksa dengan panas dan kemacetan ekstrim selama berjam-jam. Dan di kondisi ini biasanya banyak mobil yang tumbang karena overheat. Kalau udah overheat begini, perjalanan mudik dari yang menyenangkan menjadi tidak menyenangkan lagi. Iya kan? Makanya untuk menghindari overheat dan kegagalan mudik karena mobil kalian tidak bisa diandalkan, di sini kita mau merekomendasikan 5 mobil murah alias 50 jutaan yang bisa dibawa macet-macetan perjalanan mudik. Yang pertama ada Avanza Xenia generasi awal. Mustahil mobil ini nggak masuk list mobil 50 jutaan terbaik, karena faktanya memang mobil ini masih terbaik di kelasnya. Pada generasi awalnya, Avanza menggunakan mesin 1,3 liter yang berkode K3DE, sedangkan Xenia menggunakan mesin yang sangat mirip secara konstruksi. Mesin ini walaupun lemot dan suka menggerung, tapi mesinnya terkenal cukup tahan banting dan tidak terlalu sensitif. Selain itu untuk sistem penggeraknya juga masih menggunakan penggerak roda belakang atau rear wheel drive. Dan hal ini membuat Avanza Xenia bisa lebih kuat ketika membawa beban penuh, termasuk saat melewati tanjakan panjang di jalur mudik. Ya, kelebihan mobil ini masih bisa dibilang cukup banyak untuk saat ini. Dan untuk perihal mau diajak macet-macetan, mobil ini udah pasti anti overheat, asalkan sistem pendinginannya dalam kondisi baik. Radiatornya bebas mampet, menggunakan coolant, jangan menggunakan air AC atau air apapun itu. Fan radiatornya normal, dan termostatnya juga normal. Jika sistem pendinginannya oke, mau macet 24 jam, mobil ini tidak akan overheat dan tidak akan rewel. AC-nya akan tetap dingin, mesinnya akan tetap stabil. Nggak akan ada yang ngalahin kebadakan mobil ini di rentang harga segini. Dan untuk Avanza tipe G manual tahun 2005, saat ini memiliki harga di kisaran 50 jutaan, dan untuk Xenia pun kurang lebih sama segitu juga harganya. Walaupun mobil ini udah berumur lebih dari 20 tahun, tapi sekali lagi, mobil ini benar-benar bisa banget diandelin di kondisi mudik yang cenderung ekstrim di Indonesia. Mau lintas Sumatera, lintas Jawa, Avanza Xenia generasi awal ini udah pasti sanggup. Kemudian yang kedua ada Livina L10. Jika kalian mencari mobil yang super nyaman di rentang harga 50 juta rupiah, Livina L10 adalah pilihan utamanya. Kaki-kaki mobil ini paling enak di kelasnya, gaya berkendaranya juga masih oke banget. Dan untuk transmisinya, jika Matic masih menggunakan AT, yang mana AT Livina walaupun terkenal sedikit lemot jika dibandingkan kompetitornya, tapi di Livina punya yang namanya tombol overdrive. Dan tombol ini bisa membuang stigma lemot di Matic Livina. Namun di luar dari kenyamanannya, mesin mobil ini sebenarnya cukup badak, tapi harus dengan perawatan yang ekstra. Yang mana Livina L10 memiliki penyakit bawaan yang berulang, yaitu ngelitik. Dan ngelitik ini biasanya terjadi karena beberapa hal dan salah satunya EGR-nya yang kotor. Selain ngelitik, beberapa part Livina juga rentan rusak sebenarnya jika membeli part yang tidak berkualitas atau KW. Kenapa? Ya karena karakter mesin Livina sedikit lebih panas daripada mobil di kelasnya. Dan part KW nggak akan kuat dengan karakter panas mesin mobil ini. Lalu bagaimana dengan sistem sirkulasinya? Bukannya mobil ini terkenal sering overheat bahkan sering terbakar. Oke, di sini saya mau mencoba benerin Citra Livina L10. Untuk perihal terbakar, penyebabnya satu, yaitu insulator knalpotnya. Kenapa bisa terbakar? Ya karena insulator tersebut terbuat dari bahan yang bisa terbakar dan ada masa pakainya. Masalahnya adalah kebanyakan user Livina cuek dan bahkan tidak tahu akan hal tersebut sehingga ketika sudah harus diganti, mereka malah cuek dan lama-kelamaan ya bisa terbakar karena nempel dengan header knalpot. Kemudian untuk perihal overheat nih, banyak user Livina L10 yang masih memiliki pola pikir kalau air kondensasi lebih baik daripada coolant radiator. Padahal air kondensasi adalah penyebab utama karat di dalam radiator. Dan jika ada karat di dalam radiator, tentu aja pendinginan jadi nggak optimal lagi. Belum lagi terkadang user Livina L10 lebih sering ngakalin daripada ganti part. Sebagai contoh, termostat. Ketika termostat udah rusak atau udah nggak bisa ngebuka lagi, kebanyakan user Livina L10 malah dibuka terus-menerus termostatnya. Walaupun secara teori mesin jadi lebih adem, tapi mesin jadi jarang bekerja di suhu yang ideal, sehingga lambat laut akan merusak part lainnya yang memerlukan suhu yang ideal untuk bekerja. Intinya jika mobil ini dirawat dengan benar, masalah overheat atau kebakaran tidak akan kalian hadapi. Dan untuk perihal harga mobil ini saat ini ada di harga 50 jutaan untuk tahun 2007 sampai 2008 untuk tipe tertentu, misalnya SV atau XV. Tapi dengan budget segitu, mobil ini sebenarnya masih layak dibeli walaupun FWD. Kemudian yang ketiga ada Daihatsu Taruna.
Taruna sebenarnya sempat populer ketika baru keluar, dan mobil ini memiliki karakter yang cukup berbeda jika dibandingkan dengan mobil-mobil sebelumnya di daftar ini. Kenapa? Ya karena Taruna lebih terasa seperti kendaraan petualangan dibandingkan MPV keluarga biasa. Ground clearance-nya cukup tinggi, suspensinya cukup kuat, dan konstruksi mobilnya ya cukup kokoh. Dan hal ini membuat Taruna sangat cocok untuk menghadapi berbagai kondisi jalan yang mungkin ditemui saat mudik, terutama jika kampung halaman kalian berada di daerah yang jalannya belum sepenuhnya mulus. Mesin yang digunakan biasanya adalah mesin 1.5 liter HDC yang terkenal cukup sederhana dan mudah dirawat. Taruna juga menggunakan penggerak roda belakang sehingga cukup kuat ketika membawa banyak penumpang atau barang. Memang dari segi kenyamanan, Taruna mungkin tidak sehalus Livina, namun dari sisi ketahanan dan kemampuan melewati berbagai kondisi jalan, mobil ini cukup bisa diandalkan. Dan kalau kalian mau ngajak macet-macetan mobil ini, sebenarnya masih cukup aman. Walaupun umur mobil ini udah tua banget, tapi kalau perihal macet-macetan, seharusnya mobil ini masih bisa diajak macet-macetan. Kenapa? Ya karena secara desainnya aja, mesin Taruna masih menggunakan desain yang benar-benar sederhana banget. Selain itu, kompresi mesinnya juga nggak tinggi. Dan yang pasti, mesin mobil ini tidak dipaksa kerja keras untuk mengejar efisiensi. Dengan karakter mesin yang seperti ini, biasanya lebih toleran terhadap panas. Belum lagi, ruang mesin Taruna bisa dibilang cukup lega dan ditambah radiator yang cukup besar dan kuat untuk mobil di zamannya. Sekali lagi, jika kondisi pendinginannya normal, tidak ada akal-akalan menggunakan coolant, mobil ini sebenarnya lebih dari cukup jika hanya ingin diajak macet-macetan selama 12-24 jam. Dengan harga mulai dari 30 jutaan aja, Taruna bisa menjadi pilihan mobil mudik kalian. Kemudian yang keempat, ada Sirion 2010. Sirion adalah hatchback compact yang lebih kecil, tetapi mobil ini sebenarnya memiliki beberapa keunggulan yang menarik jika dibandingkan mobil yang ada di daftar ini. Pertama adalah mesinnya yang cukup modern untuk ukuran mobil di kisaran harga 50 jutaan. Selain modern, mesin 1.3 liter K3 VE yang digunakan Sirion juga terkenal cukup responsif dan irit bahan bakar. Kedua adalah handlingnya yang cukup baik, yang mana Sirion terasa lebih lincah dibandingkan MPV besar sehingga cukup nyaman digunakan di jalan tol maupun jalan kota. Dengan kondisi ini, untuk perjalanan mudik yang tidak membawa terlalu banyak penumpang, Sirion sebenarnya bisa menjadi pilihan yang cukup menarik. Apalagi mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur yang relatif lebih modern dibandingkan beberapa mobil tua lainnya di daftar ini. Desainnya pun juga bisa dibilang masih cukup oke untuk mobil dengan rentang harga ini. Dan untuk perihal keandalan mesin terhadap panas, mobil ini nggak usah diragukan sama sekali karena bisa dibilang hampir anti overheat bahkan dengan perawatan yang cukup jorok sekalipun. Tapi ya kalau bisa, pendinginan tetap dirawat semaksimal mungkin. Dan untuk saat ini kalian bisa mendapatkan Sirion tahun 2010 mulai dari 50 juta sampai 60 jutaan kurang dikit. Tergantung sehebat apa kalian bisa negosiasi. Lalu yang terakhir tentu aja ada Kijang Kapsul. Mobil ini diproduksi antara tahun 97 sampai tahun 2004 dan langsung menjadi salah satu generasi Kijang yang paling populer di Indonesia. Saking populernya, banyak yang masih menggunakan Kijang Kapsul untuk perjalanan jauh hingga hari ini. Dan salah satu alasan utamanya adalah mesin mobil ini yang terkenal sangat bandel. Oh iya, di Kijang Kapsul sebenarnya memiliki beberapa varian mesin, mulai dari bensin hingga diesel. Tapi apapun pilihan mesinnya, semuanya emang cukup bandel sih. Dan untuk perihal pendinginan, tidak ada pendinginan yang sebaik Kijang Kapsul. Bahkan beberapa Motuba menggunakan radiator dan kipas radiator dari Kijang Kapsul jika mobilnya sering bermasalah. Dan sejauh ini Kijang Kapsul bukan mobil yang memiliki citra buruk terhadap panas mesin. Tapi ya gitu, sebadak-badaknya suatu sistem mesin, alangkah baiknya radiatornya tetap dirawat dengan baik. Dan untuk saat ini kalian bisa mendapatkan mobil ini dengan rentang harga mulai dari 40 juta rupiah tergantung mesinnya. Walaupun memang mobil ini bukan mobil yang terbaik secara performa dan kenyamanan, apalagi keiritan karena mobil ini emang boros banget. Tapi kalau perihal asal sampai tujuan, mobil ini masih bisa diajak jalan lintas Jawa atau Sumatera sekalipun. Itu adalah 5 mobil dengan harga 50 jutaan yang siap dibawa mudik tanpa drama-drama. Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.